Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Abrus. Saya adalah salah satu dari member GYI, Goying Indonesia. Pada video kali ini saya akan coba untuk berbagi info tentang hal-hal yang perlu kawan-kawan persiapkan ketika kawan-kawan akan memulai latihan teknik Goying ataupun latihan Gozen. Yang pertama tentu saja busur. Nah, di video sebelumnya Coach Albert sudah menjelaskan kriteria busur yang memenuhi syarat untuk teknik Goying. Nah, jika sekarang kawan-kawan sudah memutuskan untuk akan berlatih teknik Goying, awal-awal yang pertama kali yang harus diperhatikan adalah pondage busur, yaitu pilihlah busur yang berpondage ringan dulu, lebih ringan dari yang biasa kawan-kawan pakai sehari-hari. Jadi kalau misalnya contoh, misalnya kawan biasanya pakai 45 lbs, lebih baik gunakan busur yang 30 lbs atau mungkin lebih ringan lagi. Kenapa? Karena jika kawan-kawan menggunakan busur yang lebih berat, pertama, nanti ketika kita belajar form, kawan-kawan hanya akan fokus kepada tenaga saja. Nah, membuat progres akan lebih lambat atau malah mungkin tidak berhasil gitu. Nah, atau kalau misalnya kawan-kawan menggunakan LBS yang sama dengan yang kawan-kawan pakai sehari-hari atau dengan kawan-kawan pakai dengan teknik yang lain sebelumnya, nanti progresnya juga akan lambat karena muscle memory kawan-kawan itu masih mengingat teknik yang lama. Nah, jadi agar bisa kita menguasai form baru ini dengan baik dan cepat, sebaiknya gunakan busur yang lebih ringan dengan muscle memory yang lebih fresh. Jadi lebih gampang dibentuk, lebih gampang muscle memory untuk merekamnya. Yang kedua adalah bantalan target untuk latihan Gozen. Nah, di sebelah saya ini adalah Gozen milik saya sendiri. Nah, ini terbuat dari bahan jerami. Nah, karena kita akan berlatih Gozen dengan jarak yang sangat dekat, yaitu hanya 1,5 meter sampai 2 meter, paling jauh mungkin 3 meter awal-awal ini. Nah, ada baiknya menggunakan bahan-bahan yang lembut, seperti jerami atau tumpukan kardus. Nah, seperti yang saya miliki ini adalah tumpukan jerami yang tebal. Saya tumpuk menjadi 3, dan paling belakang itu baru saya berikan Evafoam. Nah, kalau Evafoam di depan atau semuanya utuh dari Evafoam itu terlalu keras dan itu bisa membuat aero kawan-kawan menjadi rusak. Karena awal-awal ini ketika kita foam masih belajar, masih belum terbentuk dengan baik, biasanya rilis kita itu masih belum bagus, aeronya masih miring-miring, dan itu bisa menyebabkan aero patah jika ditembakkan ke bantalan yang keras. Yang berikutnya adalah aero. Disarankan menggunakan aero karbon seperti ini aero karbon atau aero yang fiber yang suited itu. Pokoknya yang kokoh, yang kuat. Jangan aero natural, karena kalau aero natural kita tembakkan dengan jarak yang sedekat ini, itu rawan patah ya, karena tembakan kita masih belum lurus, kita baru belajar. Jadi memang sebaiknya menggunakan aero karbon, karena kalau misalnya aero natural jarak dekat dan patah, dia bisa mantul, itu sangat-sangat tidak safety. Jadi sekali lagi gunakan aero karbon atau aero suited. Salah satu hal yang terpenting dari belajar Goying adalah memasang yang namanya bowhand anchor, atau yang seperti ini, atau dia full draw indicator, petanda titik full draw kita, semacam ini ada 3. Ini gunanya karena di teknik Goying kita menarik hingga ke belakang telinga, jadi kita nggak bisa menggunakan teknik fast walking yang kita tempel di sini atau di sini atau di sini. Jadi kita tarik sampai ke belakang telinga, jadi dia memang nggak nyentuh wajah. Jadi salah satu cara agar konsisten adalah dengan memasang yang namanya WHA ini. Ini akan menentukan
konsistensi full draw kita. Jadi dalam keadaan bagaimanapun full draw kita akan tetap konsisten karena kita tarik selalu hingga ke titik ini. Nah, ini sesuai dengan full draw kita. Jadi ini pertama kali yang harus dipasang. Panjang 30 inci, ukuran panjang itu cara mengukur panjangnya mulai dari pangkal nok ini hingga kita ukur sampai ke titik 30 inci di mana dia. Jadi memang sebaiknya menggunakan arrow yang lebih panjang lagi ya. Nah, jadi ini 30 inci. Nah, ini kita coba terus, atau jika terasa ini terlalu panjang Anda bisa mundurkan menjadi 29, atau ini masih terlalu pendek bisa dimajukan lagi, dipanjangkan lagi menjadi 30,5 atau 31. Nah, tapi begitu kita sudah temukan titik bow hand anchor kita yang paling nyaman, itu harus selalu di titik tersebut, nggak boleh berubah. Jadi apapun musurnya, DL-nya tetap sama, bow hand anchor-nya tetap sama. Jadi full draw kita akan selalu konsisten. Untuk itu di bagian jempol bow hand ini sebaiknya jangan dikasih pelindung, semacam pelindung kulit itu sebaiknya jangan, biarkan aja seperti ini agar bisa kita rasakan anchornya, bow hand anchornya, tanda itu akan terasa. Jadi begitu kita sentuh ini udah bisa kita rilis, begitu tersentuh udah bisa kita rilis. Yang terakhir di teknik going itu ada beberapa istilah yang mungkin baru pertama kali kita dengar. Nah, itu istilah-istilah tersebut harap dimengerti, dipahami. Contohnya ada push down draw, ada psikomedial, ada settle shoulder atau bahu turun, atau ada micro expansion atau ekspansi, ada back extension, ada follow through, small follow through, big follow through, ada creeping, ada plucking. Nah, itu semua harap dipahami karena nanti dalam setoran video feedbacknya, feedback sesama anggota maupun feedback dari coach, mereka akan menggunakan istilah-istilah tersebut. Jadi memang sebaiknya kita pahami istilah tersebut maksudnya apa agar kita pun lebih cepat untuk progres membentuk form kita menjadi lebih baik. Grup Facebook Going itu terbagi dua, ada grup latihan dan ada grup materi. Di grup materi itu isinya banyak dari buku Justin Ma yang Way of Archery tersebut. Nah, di situ Anda bisa baca, kawan-kawan bisa baca. Sudah ada yang ditranslate menjadi bahasa Indonesia. Nah, istilah-istilah yang saya sebutkan tadi itu juga ada di sana. Mungkin ke sana dulu, baca dulu, lalu dipraktekkan agar nanti setoran videonya dan feedbacknya kawan-kawan bisa mengerti maksud dari para coach, komen-komen dari para coach. Saya kira saya sudah cover cukup banyak. Jika ada yang kurang mungkin akan bisa ditambahkan di video berikutnya oleh member yang lain. Dan saya pikir cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf juga jika ada yang kurang atau ada yang salah kata. Dan saya harap video ini bermanfaat untuk kita semua, termasuk saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.